silakan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usolli wa usallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia, ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di lapangan SD Mayangkara melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk senantiasa mengingat perjuangan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, ustadzah yang saya hormati, 78 tahun yang lalu 78 tahun yang lalu setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ternyata sekutu belum, Belanda dan sekutu belum mengikhlaskan Indonesia untuk merdeka. 3 bulan setelah Indonesia merdeka, sekutu datang lagi ke sini, ke Surabaya. Sekutu datang ke Surabaya dengan membonceng tentara Nika. Tentara Nika itu tentaranya Belanda. Awalnya mereka ingin melucuti tentara Jepang. Akan tetapi ternyata di balik itu yang dilucuti bukan hanya tentara Jepang. Ternyata anak-anak, pemuda-pemuda, pejuang-pejuang Surabaya diminta untuk mengembalikan semua senjatanya Jepang. Anak-anakku, peristiwa ini adalah awal muasal, awal mula terjadinya peristiwa 10 November. Ketika Belanda datang, ketika sekutu datang di Surabaya tanggal 26, mereka sudah masuk ke seluruh pelosok Surabaya, bahkan sampai di Darmo ini. Sudah sampai di Darmo tanggal 26. Kemudian terjadi pergolakan anak-anak. Terjadi diskusi panjang antara pemimpin pejuang Surabaya dengan jenderal waktu itu Malabai yang datang. Malabai itu kepala divisi 23, kepala divisi 23 Pak sekutu. Kalian tahu, divisi itu, satu divisi itu memimpin 10.000 sampai 15.000 tentara. Jadi sudah merapat 15.000 tentara sekutu di Surabaya. Terjadi diskusi panjang. Pemimpin-pemimpin pejuang-pejuang Surabaya tidak mau menyerahkan senjata karena Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka, maka kita tidak bisa menyerahkan senjata kita, tidak mau. Begitu hebatnya pejuang-pejuang Surabaya. Sampai tanggal 30 Oktober anak-anak terjadi kericuan yang luar biasa. Sudah tidak bisa ditahan lagi, akhirnya terjadi pertempuran kecil-kecilan sampai akhirnya terjadi pertempuran yang luar biasa besar. Semua tentara sekutu diserbu di daerah rumah sakit Darmo ini. Jadi itu pangkalan sekutu, penjaranya tentara Jepang yang ditawan di rumah sakit Darmo. Diserbu oleh 120 pemuda Surabaya, 120.000 pemuda Surabaya. Bayangkan, 120.000 pejuang pemuda Surabaya menyerbu semuanya ke rumah sakit Darmo situ. Luar biasa ini anakku ya. Ketika itu maka sudah tidak bisa dielakkan lagi, terjadilah pertempuran besar sampai di daerah Jembatan Merah. Masih terjadi proses perdamaian, tapi tidak bisa itu dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka. 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 Indonesia sudah merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak bisa anak-anak sekalian. Tidak mau menyerah pemuda Surabaya.
Akhirnya apa yang terjadi? Seorang pemuda yang bernama Abdul Aziz mendekati mobilnya Jenderal Malape waktu itu. Mendekati mobilnya Jenderal Malape, kemudian dengan dengan hati-hati dia menembak dari jarak dekat Jenderal Malape. Akhirnya matilah Jenderal Malape. Jadi Malape mati ditembak oleh seorang pemuda yang bernama Abdul Aziz. Jenderal pertama sekutu yang meninggal di Surabaya. Karena peristiwa itulah maka pasukan sekutu marah besar. Kenapa marah besar? Kalian tahu, sekutu adalah pemenang perang dunia kedua yang melibatkan 100 juta tentara dari 22 negara. Dan sekutu pemenangnya. 10 juta tentara meninggal pada peristiwa perang dunia kedua. Tetapi jenderal mereka mati di Surabaya. Luar biasa. Nah, itu marahlah sekutu, mengirimkan divisi kedua, yaitu divisi 5, 15.000 lagi tentara masuk Surabaya, dipimpin oleh Jenderal Robert Simon. Pada tanggal berapa itu? Pada tanggal antara 30 sampai tanggal 10 November merapat di Tanjung Perak. Kemudian pada tanggal 10 terjadi peperangan lagi karena pemuda-pemudi Surabaya, pejuang Surabaya, pejuang Indonesia tidak mau menyerahkan senjatanya, tidak mau, walaupun dikasih selebaran lewat pesawat suruh menyerahkan senjatanya, tapi pemuda-pemuda Surabaya tidak mau menyerahkan senjatanya. Akhirnya dibombardirlah ini markas TKR di daerah Surabaya di Ngagel ini, dibombardir dengan pesawat Mosquito dan dari kapal di laut Perak sana. Habislah Ngagel, kelurahan Ngagel ini habis, Darmokali ini habis. 20.000 warga Surabaya meninggal dunia. 20.000 warga Surabaya ini. Tapi tidak sedikit sekutu yang tewas waktu itu, yaitu 1.600 pasukan sekutu meninggal dunia. Anak-anakku sekalian, ini ada peristiwa luar biasa. Setelah itu Jenderal Robert Simon terbang menggunakan, ikut dia untuk membombardir Surabaya, membombardir Ngagel, membombardir Darmo. Kemudian diincar oleh seorang pemuda Surabaya juga, namanya Gumun. Pemuda namanya Gumun. Diincarlah pesawat itu, anak-anak. Tuhan, pesawat Mosquito yang waktu itu adalah pesawat tercanggih, pesawat yang sebagian badannya itu dari kayu, disusun dari kayu, dibuat dari kayu sebagian supaya ringan sehingga dia lincah. Tapi dijatuhkan oleh pemuda yang bernama Gumun. Jatuhlah pesawat itu di depan SD Alfa. Di depan SD Alfa. Jatuhlah pesawat itu di Moro Krembangan. Ya. Kalau yang jatuh di depan SD Alfa dulu helikopter, ya, helikopter sekutu waktu itu. Anak-anak, Ustadz lanjutkan sebentar. Setelah itu jatuh, terperangkap Jenderal Robert Simon ini di pesawat itu, terbakar, meninggal dunia. Dan keduanya, pilot dan Jenderal Robert Simon tadi bersama Jenderal Malape dimakamkan di Jakarta, dibawa ke Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Itu adalah perjuangan yang luar biasa dari pemuda-pemudi pejuang Surabaya pada tahun 1995, peristiwa 10 November. Anak-anakku sekalian, sekarang ini peristiwa yang sama, anak-anak sekalian. Ustadz bawa sel Palestina ini. Apa maksudnya Ustadz memakai sel ini? Kan 10 November. Anak sekalian, ada yang mendengar peristiwa di Palestina? Ada yang belum mendengar? Ada yang belum mendengar, angkat tangan. Yang belum mendengar, semua sudah dengar ya, anaknya. 10.000 lebih anak-anak dan warga sipil meninggal di Palestina. Semua adalah dibombardir, dibom oleh Israel anaknya. Kaum Bani Israel. Anak sekalian, Zionis Israel, ya, Zionis Israel. Karena Bani Israel itu ada yang baik, ada yang nggak baik, nggak baik. Ada yang pingsan. Ustadz lanjutkan sebentar. Anak-anakku yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Ustadz ulangi.
anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan? Siap. Siap mendengarkan? Siap. 7 menit lagi. Anak-anak, kalian tahu Zionis itu adalah kaumnya Nabi Musa. Pertama kali kaum Nabi Musa ini setelah ditolong oleh Allah lewat peristiwa Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Kalian pernah dengar cerita itu dari Al-Quran? Pernah dengar? Pernah dengar. Apakah mereka kemudian bersyukur? Tidak, anak-anakku. Setelah peristiwa itu, Nabi Musa mendapatkan wahyu di Gunung Tursina. Dipanggil ke Gunung Tursina untuk bermalam di Gunung Tursina 40 hari, 40 malam. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa? Tahu? Apa yang dilakukan tahu? Apa? Mereka mengambil patung anak sapi. Patung anak sapi yang dilapisi emas, kemudian diapakan? Disembah. Jadi mereka menyekutukan Allah, menyembah sapi, anak sapi ya, menyembah anak sapi mereka. Akhirnya Nabi Musa marah. Kemudian apa yang dihukumkan kepada kaum Bani Israel ini? Tahu? Yang melakukan itu diberi hukuman, anak. Diberi hukuman apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nggak ada yang tahu? Diberi hukuman bunuh diri. Jadi itu bunuh diri pertama terbesar di dunia. Berapa jumlah yang bunuh diri? 70.000, betul. 70.000 bangsa Yahudi, bangsa Israel membunuh dirinya mereka sendiri. Itu karena perintah Allah. Karena mereka apa? Mereka melakukan kezaliman berupa menyembah sapi, anak sapi emas yang bisa berbicara. Anak itu apa cukup setelah dibunuh selesai? Tidak, masih ada yang hidup, dimaafkan oleh Allah. Tapi apa mereka bersyukur? Apa mereka bersyukur setelah dimaafkan oleh Allah? Tidak. Tidak lama berikutnya mereka ikut Nabi Musa 70 orang. Karena sudah dimaafkan, ikut Nabi Musa 70 orang. Seketika Musa berdoa kepada Allah, tanya Bani Israel ini, apa yang kau lakukan Musa? Aku berdoa kepada Tuhanku. Hei Musa, la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan iman kepadamu sebelum kau tunjukkan Allah di depanku. Ada orang seperti itu kamu? Nggak ada, anak-anak ya. Dia minta Allah ditunjukkan di depannya. Apa cukup sampai di situ? Ternyata belum selesai. Dia belum mau bersyukur. Sampai sekarang banyak anak-anak peristiwa Al-Quran yang menunjukkan kaum Bani Israel ini kaum pembangkang. Kaum Bani Israel ini kaum pengkhianat. Kaum Bani Israel ini pembohong. Bukan hanya manusia yang sekarang di Palestina dibohongi, bukan. Nabi mereka terus dibohongi terus. Tak pernah berhenti membohongi. Bahkan nabi mereka pun dibunuh semuanya. Wayak tulunan nabiyina, mereka membunuh nabi di ghairil haq, tanpa alasan yang jelas. Dibunuh. Nabi risalah tidak diikuti, ayat diingkari, nabinya dibunuh. Begitu semuanya. Bahkan Nabi Zakaria dipotong jadi 2 oleh Bani Israel. Nabi Zakaria dipotong jadi 2. Itulah kebiadaban Bani Israel, anak-anak. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Holocaust, peristiwa pemusnahan Yahudi di Eropa, di Jerman, berapa Yahudi yang meninggal? 1.500.000 orang. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Sebentar lagi sedikit. Baik anak-anak. Jadi tidak bisa kita percaya kepada Yahudi, tidak bisa. Karena apa? Karena memang begitulah sifat aslinya. Sampai mereka bisa menguasai dunia. Tapi yakinlah Yahudi ila yaumil qiyamah akan terus menjadi gelandang di bumi ini. Akan terus menggelandang dari Eropa ke Arab dan nggak tahu selanjutnya sampai ila yaumil qiyamah, sampai dihabiskan oleh pasukan Islam, sampai semua benda membantu Islam untuk
membunuh Yahudi kecuali pohon Yahudi. Anak-anakku semuanya, mungkin ada yang salah, Ustaz dan Ustazah, mohon maaf apabila kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya